Minibus tabrak truk di Jalan Poros Maros, 2 orang tewas. Kawanan geng motor bacok seorang pemuda, beruntung korban selamat dari maut. Investasi bodong bermodus arisan online, tipu warga hingga miliaran rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 12 Maret 2022, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufran Lamatah di program acara Razia. Kita awali acara program Razia dengan informasi lantaran mendahului dari sisi kiri jalan, sebuah minibus bertabrakan dengan truk dari arah bersamaan di Jalan Poros Maros, Pangkep, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Bagian depan hingga atap minibus ini rusak parah usai terlibat tabrakan dengan truk muatan bahan pokok beras dari arah bersamaan di Jalan Poros Maros Pangkep, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Akibat insiden kecelakaan ini, 2 pemudik terdiri dari 1 penumpang dan sopir minibus tewas setelah mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam kolong truk sedalam 2 meter. Sementara 3 penumpang lainnya selamat dan mengalami luka ringan usai terbentur di dalam bodi kendaraan dan kini masih menjalani rawat jalan di puskesmas terdekat. Kedua korban tewas ini masing-masing atas nama Sulpi dengan usia 30 tahun, seorang pria pengemudi minibus warga asal Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sedangkan penumpang mobil bernama Nismawati dengan usia 31 tahun, seorang guru di salah satu sekolah di Kota Makassar yang merupakan warga asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Diketahui kedua korban tewas ini berada di posisi di sebelah kanan, sedangkan korban atas nama Nismawati berada di jok belakang sopir. Sementara petugas unit laka lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua kendaraan dan melakukan olah tempat kejadian, serta mengevaluasi seluruh penumpang minibus ke puskesmas terdekat. Sebelumnya kecelakaan berawal ketika mobil minibus dengan nomor polisi DP 1959EH yang berasal dari Kabupaten Luwu melaju kencang dari arah Kabupaten Pangkep menuju Kota Makassar. Namun naasnya saat melintas di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, minibus tersebut tiba-tiba menabrak truk di bagian belakang sisi kiri dari arah bersamaan usai melambung minibus lainnya. Diduga kecelakaan ini akibat sang supir tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak truk yang berada di depannya. Akibatnya kecelakaan ini minibus mengalami rusak parah di bagian depan dan atap kendaraan. Sementara truk Hino buatan bahan pokok beras mengalami rusak ringan di bagian sisi belakang truk. Bahwa untuk yang mobil Avanza ini hendak mau mendahului mobil sebelumnya dan menabrak mobil yang ada di depannya. Jadi itu menabraknya di sisi kiri mobil truk tersebut, bagian belakang. Dan akibat kejadian ini apakah ada korban atau gimana? Ya, jadi untuk korban itu ada 2. Untuk 1 penumpang meninggal dunia di TKP dan untuk sopir pengemudi itu meninggalnya di rumah sakit. Hingga saat ini kedua jenazah telah dipulangkan ke rumah masing-masing di kampung halamannya. Sementara supir truk atas nama Salipuddin dengan usia 52 tahun, warga asal Kabupaten Pinrang masih menjalani pemeriksaan dan kasus kecelakaan maut ini masih ditangani oleh unit laka lantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus pelapor. Sementara itu pemirsa, 2 pengendara sepeda motor berboncengan yang masih di bawah umur tewas usai tertabrak sebuah minibus dari arah berlawanan di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
Dari rekaman video amatir terlihat dua pengendara sepeda motor berboncengan yang masih di bawah umur ini tergeletak di tengah jalan poros Dusun Kaemba, Desa Pak Bentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun satu korban diantaranya sudah tidak sadarkan diri. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar heboh dan satu korban lainnya yang masih sadar diri kemudian dievakuasi warga menggunakan mobil pick-up untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diketahui kedua korban ini masing-masing atas nama Icang 15 tahun, seorang pengendara motor, sedangkan boncengannya atas nama Alif 11 tahun. Mereka merupakan warga asal Dusun Ujung Bulo, Desa Pak Bentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keduanya tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, kemudian pengendara motor beserta boncengannya terpental, lalu tertabrak sebuah minibus dari arah berlawanan. Akibatnya kedua korban mengalami luka parah di bagian kepala dan kaki, satu diantaranya tewas di tempat sementara satu lainnya meninggal dunia di rumah sakit usai mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini berawal ketika sepeda motor dengan nomor polisi DD 5290DO yang dikendarai oleh Icang bersama boncengannya Alif bergerak dari arah Pak Bentengan menuju ke Dusun Ujung Bulo, Desa Pak Bentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Namun setiba di tempat kejadian, sepeda motor tersebut tiba-tiba lepas kendali, lalu oleng hingga terjatuh sementara para pengendaranya terpental ke arah kanan minibus yang dikendarai oleh seorang wanita bernama Indriani bergerak dari arah berlawanan. Pada saat masuk di jembatan, tiba-tiba sepeda motor tersebut lepas kendali, mengakibatkan oleng dan terjatuh. Setelah terjatuh, pengendara sepeda motor tersebut tertabrak oleh mobil ras tersebut yang bergerak dari arah yang berlawanan. Akibat dari kejadian tersebut, untuk pengendara sepeda motor meninggal dunia di TKP, dan untuk boncengannya 5 jam setelah kejadian meninggal dunia di Rumah Sakit Palaloi Maros. Hingga saat ini pihak unit Laka Lantas Polres Maros masih menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan maut yang menewaskan dua pengendara motor berboncengan, sementara kedua jenazah korban yang dievakuasi oleh petugas telah dipulangkan ke pihak keluarga dan telah dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 6 tahun ditemukan tewas tenggelam di sebuah genangan air setinggi 1 meter di kawasan perumahan Buka Mata, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Ini anak-anak ditemukan tenggelam di perumahan Buka Mata. Dari video amatir terlihat seorang warga tengah menggendong bocah 6 tahun yang dalam kondisi tak sadarkan diri usai tenggelam di sebuah genangan air setinggi 1 meter bekas sawah yang berada di kawasan perumahan Buka Mata, Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski warga sempat menolong dengan berupaya mengeluarkan air dari dalam perut korban, namun korban tak dapat tertolong lantaran diduga telah banyak meminum air saat tenggelam. Sementara rekan korban yang merupakan kakak sepupu korban bernama Putra 6 tahun ini sempat kebingungan saat ditanya oleh warga. Diketahui korban bernama Ika, bocah berusia 6 tahun warga asal Kecamatan Tamalan Raya, Makassar. Namun korban tewas tenggelam usai berenang mencari ikan di dalam kubangan air bekas sawah. Kejadian ini berawal ketika korban bersama rekannya hendak bermain di sekitar genangan air. Kemudian korban melihat seekor ikan di dalam air. Lalu korban masuk ke dalam air namun tak kembali muncul. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung menolong korban dengan cara menyelam ke dalam air. Anak-anak pergi mencari ikan karena memang itu anak-anak kan selama ini ada di wilayah saya 1 hari memang sering kesini mencari ikan tuh. Karena dia tinggalnya di Buka Mata di agak jauh dari sini, tapi yang menjadi sehingga dia bisa berjalan sampai di sini tuh dia melihat ikan, dia lihat ikan. Sehingga itu sepupunya dia bilang jangan kita turun, saya tangkap kaki. Karena dia tidak tahu ternyata ada agak dalam, tenggelam. Sementara itu menurut salah seorang petugas Babi Kamtibmas Pacerakang Polsek Biringkanaya, Aitu Sukada, membenarkan adanya seorang bocah 6 tahun tewas usai tenggelam di dalam genangan air setinggi 1 meter. Namun saat polisi menawarkan untuk dilakukan otopsi, pihak keluarga almarhum menolak lantaran korban murni tewas akibat tenggelam. Kemudian keluarganya dihubungi bagaimana kelanjutannya, apakah diotopsi. Ternyata keluarganya tidak menolak otopsi, karena itu tenggelam murni.
Setelah korban nyatakan meninggal dunia, jenazah almarhum dibawa ke rumah duka di kawasan perumahan Bumi Taman Permain, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, dan telah dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Sementara itu, pihak pemerintah setempat rencana akan memasang papan imbauan di sekitar genangan air agar kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda pemirsa, acara program Razia akan kembali dengan informasi kawanan geng motor bacok seorang pemuda di Kabupaten Goa. Beruntung korban selamat dari maut.